Cukup acara ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini. Yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Yang kedua, saya berdoa kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, ataupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Apabila di antara Bapak Ibu ada yang sakit, dengan kuasa Yahweh Rafa, Tuhan menyembuhkan Bapak Ibu dalam nama Yesus. Yang kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Yang bimbang imannya, Tuhan tetapkan iman percaya saudara kepada Yesus. Yang susah, yang sedih, kiranya Tuhan berikan penghiburan. Dan apapun yang Bapak Ibu inginkan, apapun yang Bapak Ibu rindukan, mintalah kepada Dia yang sumber segala sesuatu, yaitu Tuhan kita, Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah. Saudaraku para pencinta Injil Habaget, kita ingin membahas atau ingin memberikan sedikit reaksi kepada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan hadirnya Bapak Paus Fransiskus kepada bangsa dan negara kita. Nah, ada sekelompok orang Bapak Ibu tidak suka dan tidak senang dengan diadakannya ibadah misa kemarin yang diadakan di Gelora Bung Karno. Nah, siapakah mereka dan apa yang mereka sampaikan di media sosial? Mari kita sama-sama menyaksikan saudaraku. Ini diadakan di GBK, tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi. Sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin. Dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian. Itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya. Dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka. Karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Fransiskus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini. Yaitu inilah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu, jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparatnya. Ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak. Tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama,
jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan. Harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini. Karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum muslimin Indonesia, bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi. Dia memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani, yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Francisco, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan. Tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi, dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Yang terakhir mungkin, Ibu saudara-saudari, kali ini saya akan membagikan kepada kita semua berita terbaru seperti apa yang saya tampilkan di layar. Ini saya lansir dari situs Fakta Kini. Tolak pemberangusan syiar adzan, misa paus harus hormati keyakinan dan akidah umat Islam Indonesia. Ini diterbitkan pada hari Selasa kemarin, 3 September 2024. Ya, dan langsung saja saya akan bacakan kepada kita semua isi daripada apa yang disampaikan di dalam berita ini. Sekali lagi judulnya, tolak pemberangusan syiar adzan misa paus harus hormati keyakinan dan akidah umat Islam Indonesia. Ya, ini yang pertama. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir. Lalu yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Lalu berikutnya, 3, ya, kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. 4, aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lalu kelima, kamu tidak pernah dalam kurung pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lalu yang keenam, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini dari Quran surat Al-Kafirun, ya. Oke, lanjut saja. Ini disampaikan oleh mereka, teman-teman, ya, sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara misa yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada hari Kamis besok, tanggal 5 September 2024, dimulai pada pukul 17.00 sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan secara langsung dan tidak terputus di seluruh televisi nasional. Mengingat pula adanya surat dari Kemenkominfo agar syiar adzan Maghrib yang biasa disiarkan melalui televisi nasional ditiadakan dan cukup diganti dengan running text, maka kami TPUA bersama segenap tokoh, advokat, aktivis, ulama, dan elemen pergerakan Islam menyatakan, ya. Kita akan coba lihat apa yang mereka sampaikan di sini. Tentunya dari TPUA bersama dengan tokoh advokat, ya, aktivis dan ulama, dan juga beberapa elemen pergerakan Islam, ya. Ini dia. Yang pertama sekali, gelaran Misa Kudus bersama Paus Fransiskus merupakan kegiatan ritual keagamaan yang memiliki dimensi syiar karena dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta. Terlebih lagi akan disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun TV nasional. Ya, lanjut.
Tindakan ini termasuk dan terkategori tindakan intoleran, tidak menghormati local wisdom atau kearifan lokal karena dilakukan di ruang publik, disiarkan secara terbuka di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Ya, oke, lanjut. Acara semacam ini dalam pandangan Islam adalah termasuk dan terkategori pendangkalan akidah Islam karena tentunya berpotensi besar akan diakses dan ditonton oleh umat Islam. Padahal dalam doktrin agama Islam yang berkaitan dengan akidah dan ibadah non-muslim berlaku kaidah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, oke, lanjut. Bagian yang kedua. Misi perdamaian yang diusung Paus Fransiskus justru kontradiktif dengan misa yang dilakukan secara intoleran dan arogan karena dilakukan di ruang publik secara terbuka dan diglorifikasi melalui siaran media di tengah negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Oke, lanjut. Semestinya acara seperti ini cukup dilakukan di gereja dan tidak disiarkan secara terbuka. Karena acara semacam ini menggores luka ruang keberagaman dan keberagamaan umat Islam sekaligus menjadi simbol tirani minoritas terhadap mayoritas. Oke, lalu berikutnya. Ketiga, tindakan Kemenkominfo yang meminta syiar adzan ditidakkan dan hanya diganti running text saat berlangsungnya siaran langsung misa paus adalah tindakan pemberangusan syiar adzan sekaligus melecehkan ajaran Islam. Oke. Lalu berikutnya, syiar adzan adalah syiar rutin berkala yang tidak bisa diganggu dan dibatalkan oleh agenda insidental. Semestinya kegiatan misa yang menyesuaikan dengan syiar adzan. Oke. Lalu berikutnya di bagian yang keempat. Kejadian seperti ini hanya terjadi di era rezim Jokowi. Rezim yang banyak mengeluarkan kebijakan anti-Islam, rezim yang tendensi negatif terhadap Islam, sekaligus rezim yang paling sering mendiskreditkan syiar dan ajaran Islam. Baik, lanjut. Karena itu kami menuntut agar misa Paus Fransiskus tidak disiarkan secara langsung dan syiar adzan tetap dikumandangkan seperti biasa. Jangan sampai ketegangan antar umat beragama justru terpantik oleh ibadah misa paus yang memiliki misi menjaga perdamaian dunia. Oke, demikian pernyataan sikap ini disampaikan Jakarta 4 September 2024 ya, tertanda tangan Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI sebagai Ketua Umum TPUA, lalu Azam Khan SH sebagai Sekretaris Jenderal TPUA, Ahmad Khozinuddin SH Koordinator Agenda. Ya, rupanya teman-teman ini dari TPUA yang dimana ketua umumnya adalah Profesor ya Dr. Egy Sujana SH MSI. Teman-teman silakan berikan komentarnya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya komentari dengan apa yang disampaikan oleh TPUA ini teman-teman ya. Ya, oke. Di bagian ini tentunya sudah pas ya bahwa agamamu untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku ya. Lalu kemudian ya di sini kita melihat bahwa memang misa paus itu akan diadakan pada hari Kamis besok tanggal 5 September 2024 yang dimana ini juga disiarkan secara langsung di berbagai channel televisi nasional ya. Dan apa yang disampaikan oleh mereka ini teman-temannya dari TPUA, mereka sepertinya tidak senang karena jadwal daripada misa paus ini dimulai pada pukul 17 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Nah, sehingga ini sedikit mengganggu waktu siar daripada azan maghrib yang biasa memang disiarkan di televisi nasional. Nah,
Sedangkan kita harus ketahui bersama ya teman-teman ya, bahwa yang pertama dulu, misa paus ini tidak setiap hari dilakukan. Ya. Sedangkan syiar azan maghrib itu sudah memang setiap hari dilakukan. Ya kan? Kalau misalnya dikatakan ya ketika misa paus ini ya disiarkan secara langsung dan tidak putus, hanya katakan hanya dalam satu kali di dalam 10 tahun, apakah ini sebuah pelecehan agama Islam? Saya pikir tidak. Setiap hari azan selalu disiarkan. Kenapa hanya satu kali ya dalam 10 tahun misa paus diadakan? Anda yang keberatan. Padahal yang juga TV nasional juga itu kan bukan orang Islam, artinya bukan milik agama. Tapi itu ya milik pemerintah yang TVRI dan mungkin televisi swasta lainnya itu kan ada yang punya, walaupun dia beragama Islam, tapi ya tetap dia itu adalah sebagai televisi yang berdiri sebagai swasta begitu. Nah, artinya di sini tidak ada paksaan ya. Masalah adzan itu tetap dikumandangkan, itu kan hak kalian. Jadi tidak ada dilarang adzan tidak dikumandangkan di masjid-masjid, ya kan? Yang ditiadakan itu adalah tidak disiarkan seperti biasa yang dilakukan setiap sore hari. Berhubung karena ada juga yang kita harus hargai acara ya, yang ini juga diadakan nggak setiap hari, bahkan nggak setiap tahun, tapi mungkin bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, hanya diadakan sekali dalam 10 tahun, ya kan? Lalu kalau misalnya Anda mengatakan ya ketika nanti ini disiarkan secara langsung ya orang yang Islam akan menonton, ya udah nggak usah tonton ya, sekalipun memang itu akan terputar atau disiarkan. Kalau memang Anda nggak senang untuk menontonnya, nggak usah tonton, gitu aja kok repot, ya kan? Coba Anda bayangkan ya, ketika itu azan maghrib ya juga disiarkan di sore hari dan ada Kristen yang menonton mungkin di saat itu, ya udah kami tinggal skip aja atau berhenti menonton, nanti setelah selesai azan maghrib kami baru nonton lagi, ya kan? Nggak ada masalah. Bahkan saya pikir kalaupun kita mendengarkan pidato, ceramah, khotbah dari agama yang berbeda dengan kita, saya pikir itu tidak mengganggu iman kita. Seharusnya sih kami sebagai Kristen, ketika kami mendengarkan ceramah atau apakah itu khotbah-khotbah yang disampaikan oleh saudara-saudara kami yang Muslim, bagi kami itu tidak pernah dan tidak akan mengganggu iman kami. Ya, mau berapa kali pun kami dengarkan, ya apa yang baik, ya udah dilakukan. Apa yang tidak baik, apalagi yang tidak benar, nggak mungkin kami lakukan. Jadi gitu aja lah, ya. Karena dari sini saya melihat kalau misalnya udah begini cara berpikir kalian, maka saya bisa menilai bahwa dangkal sekali iman Anda, kawan. Termasuk Egy Sujana. Anda seorang profesor, tapi iman Anda itu dangkal sekali. Bahkan boleh saya bilang juga ilmu yang Anda miliki itu, wah, rupanya tipis sekali. Oke, teman-teman, silakan berikan komentarnya dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaket, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar orang-orang tertentu yang ketakutan yang berlebihan, atau mereka memang hatinya tidak hati bermasalah ya, hatinya bermasalah, jiwanya bermasalah, sehingga ketika melihat orang yang tidak seagama, tidak sekeyakinan dengan mereka, itu mereka kebakaran jenggot, Bapak Ibu ya, keluar tanduknya ini ya. Keluar tanduknya, saudara ya. Bayangkan, tidak setiap hari, tidak setiap saat ibadah Katolik, misa orang Katolik ya, misa itu disiarkan di media sosial, disiarkan di televisi. Bayangkan kalau setiap saat, bayangkan kalau setiap hari, bayangkan kalau setiap detik, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bisa mati mendadak mereka, saudara. Saya tidak habis pikir loh, saudara. Kok punya pikiran sempit seperti itu loh, sempit banget pikirannya itu. Imannya itu begitu tipis. Atau memang seperti saya bilang tadi, hati mereka bermasalah, saudara.
Sehingga tidak ada kedamaian sedikit pun dalam hati mereka itu. Di pikiran mereka itu tidak ada kedamaian sedikit pun. Sehingga ketika mereka melihat orang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan mereka, apabila ada di sekitar mereka itu orang yang tidak seiman, seagama, seakidah melakukan ibadah, mereka berpikir bahwa akidah mereka itu bisa terganggu, keyakinan mereka bisa terkikis, ya, iman mereka itu bisa menipis, saudaraku. Ini kenapa bisa seperti ini? Ya, mereka katakan kita tidak butuh doa mereka. Bayangkan saudara, di saat beribadah, ya, kita beribadah, kita tidak pernah menghina agama lain. Kita tidak pernah mencaci maki, mengolok-olok kepercayaan orang lain. Kita beribadah benar-benar tenang, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan lewat puji-pujian, lewat nyanyian kita. Habis itu kita mendengarkan firman Tuhan yang bisa membangkitkan iman percaya kita kepada Kristus. Dan bisa menenangkan pikiran kita dengan firman Tuhan yang disampaikan. Bisa menenangkan jiwa kita. Bisa membuat hati kita damai, tentram ketika mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Ya, memang kuasa kegelapan Bapak Ibu tidak akan suka. Kuasa kegelapan tidak akan senang ketika mendengarkan firman Tuhan. Kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam ketika ada orang yang memuji Tuhan. Ada orang memuliakan Tuhan. Ada orang yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Kuasa kegelapan tidak senang. Kuasa kegelapan tidak suka. Bermacam cara kuasa kegelapan itu mencari tahu bagaimana bisa membuat kekacauan di muka bumi ini. Lebih-lebih lagi apabila ada orang yang memuji Tuhan. Itu kuasa kegelapan itu cari cara. Bermacam cara dia cari supaya ada orang yang bisa dia provokasi. Ada orang yang bisa dipakai untuk alatnya kuasa kegelapan. Sehingga dengan provokasi itu banyak orang yang termakan provokasinya itu, sehingga punya pikiran yang sama dengan pikiran kuasa kegelapan. Apalagi beliau tadi mengutip ayat Innad dina indallahi Islam. Agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi adalah agama Islam. Kalau memang yakin agama yang paling diridhoi oleh Tuhan adalah agama Islam, kenapa masih harus marah ketika hadirnya pemuka agama lain? Kenapa mesti berpikir dengan pikiran yang negatif terhadap ibadahnya orang lain? Kenapa memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan bangsa dan negara kita, dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan UUD Pancasila? Kita ini tinggal di bangsa dan negara ini bukan hanya satu agama, ada banyak agama. Nah, coba belajar dari umat-umat agama lain. Nah, bisa berdampingan dengan umat agama manapun. Ketika mendengar suara iman agama lain, tidak pernah terpengaruh. Ini harus menjadi contoh, ya. Apalagi dengan hadirnya Bapak Paus Fransiskus kemarin, beliau tidak pernah menghina agama lain, tidak pernah mengolok-olok kepercayaan orang lain, tidak pernah. Beliau benar-benar mengajarkan bagaimana kami ini umat Kristen atau Katolik bisa duduk berdampingan dengan umat-umat agama lain. Benar-benar kami terapkan kasih. Benar-benar kami bisa mengasihi satu sama yang lain. Bahkan orang yang membenci kamu itu disuruh kasihi. Orang yang mengolok-olok kami disuruh kasihi. Orang yang menghina kami disuruh kasihi. Dilarang untuk membalas kejahatan yang orang-orang lakukan terhadap kami. Banyak orang di sekitar kami itu tidak suka dengan gereja, tidak suka dengan ibadah kami. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, jangan balas. Biarkan mereka seperti itu, karena mereka tidak tahu terhadap apa yang mereka katakan, terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa yang mereka perbuat dan kerjakan. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini, ya, kenapa saudara itu sudah yakin bahwa agama saudara agama yang paling benar, paling diridhoi oleh Tuhan, tapi punya pikiran seperti itu, sempit banget pikirannya, kurang jauh mainnya saudara. Atau saudara tidak pernah ngopi, ya.
Haleluya. Saudara tidak pernah ngopi. Atau kopi itu saja yang saudara rasakan. Rasakan sekali kopi lain, kopi luwak, kopi Toraja, ya, kopi Gayo, kopi Torabika. Rasakan. Jangan kopi-kopi itu terus yang saudara minum. Nah, akhirnya jadi seperti itu. Ya, ketika saudara tadi mengutip inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar sisi Allah adalah agama Islam. Nah, ini saudara harus yakin. Ya, harus yakin. Mau agama lain, kepercayaan orang lain, akidah lain datang di tengah-tengah saudara, saudara tidak akan terpengaruh. Bayangkan, nah, kami itu melihat saudara beribadah di televisi itu hampir setiap saat. Iman kami tidak terganggu, kepercayaan kami tidak pernah terganggu. Kenapa saudara baru sekali ya melihat dan dihimbau oleh Kominfo bahwa akan diadakan, akan disiarkan di semua televisi misa yang dipimpin oleh Bapak Paus Fransiskus. Saudara sudah kebakaran jenggot. Nah, ini saudara perlu melihat kemari. Ada apa ini? Ya, ada apa dengan agamaku? Ada apa dengan keyakinanku? Ada apa dengan akidahku? Nah, ini saudara harus lihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta jelah bahagia, saya ingin mengutip sebuah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Guru-guru palsu itu berasal dari dunia ini. Itulah sebabnya ajaran mereka sesuai dengan pikiran orang duniawi. Dan orang-orang duniawi senang mendengarkan mereka. Sebaliknya, kita adalah milik Elohim. Yang mendengarkan kita hanyalah orang-orang yang mengenal Elohim. Sedangkan mereka yang bukan milik Elohim tidak mendengarkan ajaran benar dari kita. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah seseorang mempunyai roh kebenaran, yaitu roh Elohim, atau roh yang menyesatkan, yaitu kuasa kegelapan. Saudara-saudari yang saya kasih, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi sudah mendapat kelahiran baru dari Elohim dan mengenal Dia. Kalau seseorang tidak mengasihi saudara seimannya, berarti dia tidak mengenal Dia. Karena Elohim itu maha kasih. Haleluya, luar biasa. Ya, itu firman Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, baik saudaraku, para pencinta jelah bahagia, kiranya video ini bisa mencerahkan kita, bisa menguatkan kita, bisa memberikan motivasi kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Beruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.